Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik hiruk-pikuk pembangunan dan gemerlapnya lampu jalan tol Solo Jogja, ada sebuah rahasia tua yang tak pernah diungkap. Sebuah tanah yang selalu menahan napas setiap kali alat berat mulai bekerja. Seolah setiap sentuhan besi membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Malam-malam di jalan, tol itu tak pernah benar-benar sunyi. Ada bisikan yang berhembus dari balik aspal baru, rintihan yang tak terdengar oleh telinga biasa, namun cukup kuat mengguncang hati siapapun yang peka. Para pelintas kadang melihat bayangan tubuh berdiri di tengah jalur, namun hilang sebelum sempat dikenali. Inilah kisah tentang kuburan massal yang dipaksa dilupakan, tentang arwah yang menunggu nama mereka dipanggil kembali, dan tentang satu sosok penjaga yang tak pernah pergi, sebuah misteri yang tertanam di bawah jalan yang kita lewati setiap hari, menunggu waktu untuk kembali menuntut keadilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu jalan tol Solo Jogja masih terlihat terlalu sepi untuk ukuran jalur yang baru diresmikan. Lampu-lampu jalan berdiri tegak, namun sebagian berkedip pelan seperti kehabisan tenaga. Hembusan angin dari persawahan di Kanan Kari membuat kabut tipis mulai turun, menyelimuti sebagian ruas jalan. Andra, seorang sopir truk pengangkut barang, memacu kendaraannya dengan kecepatan sedang. Ia baru pertama kali melewati tol ini. Waktu menunjukkan jam 1:37. Waktu yang banyak orang hindari untuk bepergian, tetapi pekerjaan memaksanya terus melaju. Awalnya semuanya normal, tetapi setibanya di KM 12, udara di dalam kabin tiba-tiba berubah dingin. Sang gading, kaca depan berkabut padahal AC mati. Andra sempat melirik ponselnya, sinyal hilang. Radio juga hanya mengeluarkan suara serak seperti bisikan samar. Rasa tidak nyaman itu membuatnya mencondongkan tubuh ke depan, memperhatikan garis putih di jalan yang tampak seperti bergeser. Lalu, dari kejauhan, matanya menangkap sesuatu. Seseorang berdiri di tengah jalur. Andra spontan menginjak rem. Jantungnya berdetak keras. Truk bergetar, ban berdecit panjang, namun sosok itu tidak bergerak sedikit pun. Hanya berdiri, kepala tertunduk, rambut kusut tergerai menutup sebagian wajah. Pakaiannya lusuh seperti tanah liat, mengering menempel di seluruh tubuh. Astagfirullah, gumam Andra sambil memelototkan mata. Dalam hitungan detik, rem berhenti berderit. Truk sukses berhenti beberapa meter di depan sosok itu. Namun saat Andra mengedipkan mata, hanya satu kali sosok itu hilang, kosong, seolah tidak pernah ada siapapun di sana. Andra memalingkan wajah ke kiri kanan, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia hanya berhalusinasi karena kelelahan. Tetapi saat ia hendak menginjak gas lagi, kaca spion sebelah kiri memperlihatkan bayangan seseorang duduk di bak truk bagian belakang. Tubuhnya membungkuk, tidak bergerak sama sekali. Andra memutar tubuhnya cepat ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Ia kembali melihat spion, bayangan itu masih ada, lebih jelas. Bahunya seperti bongkok, dan kepalanya pelen-pelen mengangkat. Menatap ke arah kabin, Andra tersentak dan langsung memacu truknya lebih cepat. Ia tak peduli suara dentuman dari belakang, entah benda apa yang jatuh di bak. Jantungnya serasa keluar dari dada. Saat laju truk semakin stabil, terdengar suara ketukan di atap kabin. Pelan, tapi teratur. Tok, tok, tok. Andra, santai, itu mungkin ranting atau batu. Ia mencoba menenangkan diri. Namun ketukan itu semakin keras, dan seolah mengikuti irama napasnya. Kemudian radio tiba-tiba menyala sendiri, bukan lagu, bukan siaran berita, tetapi suara banyak orang berbisik, tumpang tindih, seperti kerumunan yang berbicara dari jarak sangat dekat. Di bawah sini, Tingen, tolong kami. Kuba, dalam, gelap. Andra merinding, seluruh bulu tengkuknya tegak. Suara itu terdengar seperti berasal dari dasar tanah, bukan dari radio. Tepat saat ia hendak mematikan radio, lampu-lampu jalan di depannya tiba-tiba padam semua, menyisakan lorong gelap panjang yang hanya diterangi lampu truk. Dan dalam sorot lampu itu terlihat bayangan puluhan orang berdiri di pinggir jalan. Dia memandangi truknya. Wajah mereka tidak jelas, beberapa tak memiliki mata. Sebagian tampak berlubang, sebagian seperti penuh tanah basah. Ada yang berjalan pincang, ada yang berdiri dengan kaki terbenam ke tanah seperti tidak utuh. Andra mencengkeram setir sekuat tenaga. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Ia tidak berani menoleh ke samping, walaupun dari sudut matanya ia bisa melihat gerakan kepala mereka mengikuti laju truk. Hingga akhirnya, satu sosok muncul tepat di tengah jalan, berjalan pelan mendekat. Wajahnya penuh tanah, bibir robek, dan matanya, jika itu bisa disebut mata, seperti dua lubang hitam menganga. Tangannya terangkat, menunjuk ke arah tanah di bawah permukaan aspal. Di sini kami dibuang. Suara itu menggema langsung di dalam kepala Andra. Truk bergetar hebat, seolah melewati jalan berlubang besar.
meski permukaan tol terlihat mulus. Getaran itu membuat Andra akhirnya terpancing melihat ke kaca spion sekali lagi. Dan di sana di kursi belakang kabin duduk seorang perempuan dengan tubuh setengah hancur. Rambutnya basah tanah, matanya kosong, namun ada air mengalir keluar. Bukan air mata manusia, tapi lumpur hitam. Andra berteriak sambil membanting setir. Truk melenceng ke bahu jalan dan berhenti setelah hampir menabrak pembatas. Nafasnya tersengal-sengal. Ia memejamkan mata, mencoba menguasai diri. Saat membuka mata lagi, semuanya hilang. Tidak ada sosok, tidak ada bayangan. Lampu-lampu jalan menyala kembali. Namun di kaca depan truknya, ada tulisan samar seperti goresan kuku.com 1 belum D1 TMV kan. Tulisan itu meneteskan cairan hitam pekat, mengalir perlahan seperti darah yang dibaur tanah. Andra terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak tahu bahwa kejadian malam itu hanyalah awal dari misteri besar yang selama puluhan tahun disembunyikan di bawah aspal tebal jalan tol itu. Dan arwah-arwah di bawah sana baru saja mulai berbicara. Kabar tentang sopir truk yang melihat sosok-sosok misterius di KM12 akhirnya sampai ke telinga Raka, seorang petugas lapangan yang dulu ikut mengawasi proyek pembangunan tol itu. Raka sudah terbiasa mendengar berbagai cerita mistis selama proyek berlangsung. Tapi kejadian yang dialami Andra terasa berbeda, lebih berat, lebih nyata dan lebih mengancam. Beberapa hari setelahnya, Raka menerima laporan baru, 2 kendaraan mengalami kecelakaan di titik yang sama. Aneh, karena jalan mulus, cuaca cerah, dan tidak ada hambatan. Namun para pengemudi bersikeras bahwa mereka melihat seseorang melintas tiba-tiba, memaksa mereka membanting setir. Padahal tidak ada rekaman di CCTV. Gumam Raka sambil memeriksa laporan, ia memutuskan untuk turun langsung ke lokasi bersama rekannya, Bagas, yang sedari dulu paling sensitif dengan hal-hal gaib. Bagas sering mengaku melihat bayangan aneh saat proyek berlangsung, tapi tak ada yang berani mengomentari karena mereka semua dituntut bekerja cepat. Malam itu jam 23:10, mereka melintasi ruas jalan menuju KM12 dengan mobil dinas proyek. Langit gelap tanpa bintang, awan bergerak lambat seperti tumpukan kabut hitam tebal. "Rak, kamu yakin mau kesini malam-malam gini?" tanya Bagas sambil memegang tasbih kecil di tangannya. "Aku cuma mau cek kondisi jalan. Banyak laporan aneh. Kalau ini dibiarkan, bisa makin parah," jawab Raka sambil menyalakan lampu jarak jauh. Sesampainya di KM12, mobil mereka berhenti. Udara di luar mobil langsung terasa berbeda dingin, menusuk tulang, seperti berada di dalam gua lembab. Dari kejauhan, lampu jalan memang menyala, tapi sinarnya redup dan berkelip-kelip seperti sedang ketakutan. "Di sini," kata Bagas lirih. "Dulu waktu gali fondasi, ada hal aneh di titik ini." Raka menelan ludah. "Maksudmu apa?" Bagas tidak menjawab. Ia justru menatap garis jalan yang berwarna pudar, seolah memeriksa sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Lalu perlahan ia menunjuk ke arah gundukan tanah di tepi jalan. Waktu alat berat menggali tanah dulu. Tanahnya seperti berdenyut, ujarnya. "Seperti hidup." Raka tertawa hambar. "Kayak makhluk hidup?" Bagas mengangguk, wajahnya serius. "Bukan kayak, Rak, itu memang hidup. Aku dengar seperti ada suara orang mengerang dari bawah sana." Raka mendesah panjang. Ia pikir Bagas hanya terlalu sensitif. Tetapi semakin ia berjalan mendekat ke bahu jalan, semakin ia merasakan atmosfer yang sangat tidak normal. Tanah di bawah kakinya memang terasa berbeda, lebih lembut, seperti baru digali lalu ditutup kembali. Padahal seharusnya lokasi ini sudah dipadatkan bertentan material. TIBA. Angin berhembus kencang dari arah barat, begitu cepat hingga membuat lampu jalan padam bersamaan. Klik, gelap total. Bagas merapat pada Raka. "Rak, ada yang bangun?" "Apa maksudmu bangun?" "Jangan bicara begitu." Raka menyalakan senter dari ponselnya, sementara Bagas menyalakan lampu sorot kecil yang dibawanya. Cahaya keduanya menembus kabut yang tiba-tiba turun, membuat jarak pandang hanya sekitar 5 meter. Suara aneh mulai terdengar seperti langkah kaki. Tapi lalu seperti tanah basah yang digeser dari dalam. "Sir, SRRKKK, Rak, mundur," bisik Bagas. Tetapi Raka justru menunduk, menyorotkan senter ke tanah, dan ia terpaku. Tanah itu bergerak, tidak banyak, hanya bergetar kecil seperti ada sesuatu yang mendorong dari bawah. Seperti seseorang yang meninju dari dalam makam, mencari jalan keluar. "Kita harus pergi," desis Bagas. Suaranya bergetar. Namun sebelum mereka berbalik, suara lirih seperti rintihan muncul dari bawah aspal. Dingin, gelap, "Tolong." Raka membeku.
Suara itu bukan suara hewan, bukan suara angin, itu suara manusia. Jealousy, lembut, tapi penuh penderitaan. Bagas menarik lengan Raka dengan panik. Ini bukan tempat untuk kita. Mereka belum tenang. Mereka dimakamkan dengan benar. Raka akhirnya tersadar. Mereka berlari ke mobil dengan langkah panik. Tetapi saat hendak masuk, mobil mereka tiba-tiba bergoyang keras. Seperti ada puluhan tangan yang mendorong dari bawah. Kok bisa? Bagas berteriak. Ra, lihat, di bawah mobil. Raka merunduk pelan-pelan. Dan apa yang ia lihat membuat darahnya mendidih ketakutan. Dari bawah mobil, keluar jari-jari tangan. Bukan satu, bukan dua tapi puluhan. Hitam, kurus, seperti tulang terbungkus lumpur. Jari-jari itu meraba-raba tanah, meraih udara, seolah mencari kehidupan. Raka menjerit dan meloncat masuk ke dalam mobil. Bagas menyalakan mesin dengan tangan gemetar. Mobil akhirnya melaju mundur melepas genggaman jari-jari itu. Saat mereka menjauh, puluhan bayangan muncul di pinggir jalan. Berdiri, menatap mobil yang menjauh. Bagas hampir meneteskan air mata. Mereka bukan marah, Ra. Mereka minta ditemukan. Raka menggertakkan gigi. Kalau benar ada jasad manusia di bawah tol ini, berarti seseorang telah menyembunyikan sesuatu selama ini. Bagas mengangguk. Dan mereka tidak akan berhenti menampakkan diri sampai kebenaran itu terbongkar. Saat mereka tiba di ujung KM12, lampu jalan kembali menyala. Angin kembali normal. Tidak ada suara aneh. Namun sesuatu tertinggal di aspal. Tepat di tengah garis putih, tulisan tanah yang membentuk kalimat singkat, "Jangan lari, dengarkan." Raka menatap tulisan itu penuh ngeri. Ia akhirnya sadar. Ini bukan sekadar gangguan. Ini adalah panggilan dari mereka yang terkubur tanpa nama. Tidak ada tidur untuk Raka malam itu. Setelah kejadian yari-yari tangan yang muncul dari bawah tanah, pikirannya terus berputar-putar, mencoba mencari jawaban atas semua keanehan yang menyelimuti KM ke-12. Ia menatap berkas proyek lama yang ia simpan, peta fondasi, laporan, galian, hingga catatan harian para pekerja. Satu hal yang membuatnya semakin gelisah adalah tulisan kecil di ujung laporan seorang operator alat berat bernama Suyanto, yang bunyinya sederhana namun penuh tanda tanya. Tanah terlalu lembek seperti bekas kuburan lama. Ada bau busuk setiap hujan. Saya mendengar suara orang bicara. Mohon periksa ulang. Catatan itu tidak pernah ditindaklanjuti, ditandai ditutup oleh pihak manajemen, karena dianggap menghambat progres pembangunan. Raka menggenggam kertas itu erat-erat. Kalau benar ini bekas kuburan, kenapa tidak ada catatan dari pemerintah desa? Kenapa semua orang diam? Pagi harinya, Raka menemui Suyanto langsung di rumahnya yang sederhana di pinggir sawah. Pria berusia 50-an itu terlihat gugup saat melihat Raka datang membawa berkas. Pak Suyanto. Raka membuka pembicaraan dengan hati-hati. Saya mau bertanya soal laporan Bapak dulu, tentang bau busuk itu. Suyanto menoleh ke Nen Keri seolah takut ada yang mendengar, lalu menutup pintu. Aku tak mau pernah bahas itu, Nak. Ucapnya dengan suara rendah. Waktu itu aku sudah bilang, tapi malah diminta diam. Mereka bilang itu cuma gas tanah. Tapi aku tahu, itu bukan gas. Apa yang Bapak lihat? Tanya Raka. Suyanto menarik napas panjang saat aku mengeruk tanah di lokasi itu. Kerukan ketiga. Aku sempat mengenai sesuatu. Kukira batu besar. Tapi setelah kusingkirkan tanahnya, aku lihat tulang. Rakata. Tulang hewan? Suyanto menggeleng pelan. Tidak. Itu tulang manusia. Hening panjang mengisi ruangan. Suyanto melanjutkan dengan suara bergetar. Lebih dari satu. Ada tengkorak yang masih utuh. Ada tulang lengan, tulang kaki. Banyak. Ia menutup wajahnya. Kenangannya jelas masih membekas. Terus kenapa tidak dilaporkan? Tanya Raka. Mereka memaksa. Lurah, orang dinas, semua datang. Mereka langsung ambil tulang-tulang itu dan menyuruh kami mengubur sisa-sisanya dalam-dalam. Tidak boleh dibawa ke polisi. Tidak boleh ada bukti. Raka mencengkeram lututnya. Apa alasan mereka? Suyanto menatap jauh ke arah jendela. Mereka bilang tempat itu dulu lokasinya konflik kelam zaman lama. Ada banyak orang hilang. Tidak boleh dibongkar karena akan memicu keributan. Makanya, hari itu kami disuruh tetap menggali. Yang penting proyek selesai. Diam. Hening penuh beban. Bagian paling parah, Suyanto menelan ludah. Malam setelah kami menutup galian itu, ada suara mengetuk pintu rumahku. Kok bisa? Begitu kubuka, tidak ada siapa-siapa. Tapi di bawah lampu teras, aku lihat tanah basah. Dan di atasnya ada sepotong kain putih lusuh. Seperti kain kafan yang baru digali. Raka merinding mendengarnya. Sore harinya, Raka kembali ke lokasi KM12. Kali ini tanpa Bagas.
Ia membawa alat sederhana, linggis kecil, senter, dan kamera. Ia harus membuktikan semua ini. Ia tidak bisa hanya mengandalkan cerita orang. Udara di KM-12 terasa jauh lebih berat dibanding biasanya. Seolah titik itu menyimpan energi gelap yang tidak pernah padam. Raka mendekati bahu jalan. Titik yang sama ketika tanah itu bergerak semalam. AA berjongkok, menyentuhkan jari ke tanah. Masih basah padahal hujan sudah lama berlalu. Aku cuma butuh lihat sedikit saja, gumamnya. Mulai menusukkan linggis kecil perlahan ke tanah. Dalam satu congkelan tanah pertama, aroma anyir lembut langsung menguar. Di congkelan kedua, bau busuk lebih keras. Congkelan ketiga, sesuatu yang keras dan dingin muncul dari balik tanah. Raka berhenti. Jantungnya berdegup tidak karuan. Ia meniup sisa tanah yang menempel benda itu. Bentuknya setengah bulat, putih kekuningan. Raka mengangkat senter dan menyorot benda itu. Tengkorak manusia. Mata Raka melebar. Seluruh tubuhnya kaku. Telapak tangannya dingin. Bagian depan tengkorak itu retak. Mungkin akibat hantaman alat berat dulu. Di sampingnya terlihat sepotong tulang lengan kecil seperti milik seseorang yang mati muda. Raka tak mampu berkata apa-apa. Ia mundur perlahan. Napas memburu. Tetapi sebelum ia bisa berdiri, tanah di samping tengkorak itu bergerak. Seolah ada yang mendorong dari dalam. Esrika, tanah itu membentuk retakan. Dan dari celah itu, muncul jari-jari tangan. Tidak hanya 1, 2, 3, 5. Semua muncul perlahan seperti akar pohon yang merongrong. Permukaan tanah, Raka jatuh terduduk panik. Namun yang membuatnya menjerit bukan tangan-tangan itu, tetapi suara samar yang muncul dari bawah tanah. Jangan tutup lagi. Lihat kami. Temukan nama kami. Tangan-tangan itu mulai meraba permukaan tanah. Seolah mencari udara. Raka bangkit dengan sisa tenaga, berlari ke arah mobilnya. Tetapi ia belum sempat masuk ketika suara keras terdengar di belakangnya. Seperti ada sesuatu yang pecah dari dalam tanah. Seekor bayangan gelap tiba-tiba muncul. Tinggi seperti manusia tapi tidak punya wajah. Hanya rongga hitam menganga. Tubuhnya seperti terbentuk dari tanah basah dan debu jalanan. Bayangan itu berdiri tepat di atas makam misterius itu. Menghadap Raka, sosok itu mengangkat tangan panjangnya dan menunjuk ke arah tengkorak yang setengah terlihat. Lalu terdengar suara yang menggema dari segala arah. Bukan dari mulut sosok itu, tapi dari tanah, dari udara, dari kehampaan malam. Satu dari kami, sudah kau temukan. Masih ada puluhan lagi. Raka terpeku. Jiwanya seperti tertancap ketakutan. Sosok itu kemudian bergerak perlahan ke belakang, lalu menghilang ke dalam tanah. Seperti asap yang disedot. Bumi hening kembali. Hanya sisa suara angin kecil yang berhembus melewati ruas tol. Raka berdiri gemetar, menatap gundukan tanah itu dengan rasa bersalah yang dalam. Ia akhirnya tahu, apa yang ditemukan baru permulaan kecil dari tragedi besar. Dan arwah-arwah itu tidak akan berhenti menampakkan diri sampai semuanya ditemukan. Satu persatu dengan napas tersengal, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku akan temukan kalian. Namun Raka tidak menyadari, dari keyahan, di balik kabut, ada puluhan bayangan yang berdiri berjejer di sepanjang tol. Menatapnya tanpa wajah, menunggu, mengawal, dan satu sosok kecil seperti anak kecil melangkah. Perlahan mendekati bahu jalan, menunjuk ke titik galian Raka tadi, seolah memberitahu, masih banyak, masih sangat banyak. Sejak penemuan tengkorak itu, hidup Raka berubah total. Setiap malam ia terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi bantal, dan telinga yang masih terasa mendengar rintihan samar dari bawah tanah. Ia tidak lagi tidur nyenyak. Bahkan di rumah, bayangan gelap mengintai dari sudut-sudut ruangan. Telepon genggamnya sering bergetar tanpa sebab. Setiap dibuka, tampilannya hanya gelap dengan garis putih tipis yang berkedip, seperti EKG orang sekarat. Namun malam itu adalah puncaknya. Pukul 01,12. Raka duduk di teras rumah sambil memegang rokok yang sejak lama tidak ia sentuh. Angin malam semilir, tetapi terasa jauh lebih dingin. Seperti ada kabut dari dasar sumur yang merayap keluar. Saat menghembuskan asap ke atas, ia mendengar sesuatu. Tok, tok, ketukan halus, seperti jari mengetuk kayu. Raka menoleh ke pintu rumah. Tidak ada siapa-siapa. Tetapi ketukan itu berpindah. Sekarang dari jendela ruang tamu. Tok, tok, pelan, teratur, penuh kesabaran. Raka berdiri perlahan, menahan napas. Ia berjalan ke arah jendela, mencoba melihat apa yang ada di luar. Lampu teras memantul di permukaan kacanya, membuat bayangannya sendiri tampak samar. Ketukan berhenti. Kemudian, tepat saat ia menempelkan wajah ke kaca, sebuah tangan penuh tanah menepuk kaca dari luar. Keras tum, Raka tersentak mundur, terjatuh ke lantai.
Ketika ia melihat lagi, tangan itu sudah tidak ada, tetapi bekasnya tertinggal. Jejak jari-jari panjang, kurus, seperti milik orang yang lama dikubur di bawah tanah. Tidak, tidak. Raka bergumam, gemetar. Ia menutup pintu dan mengunci semua jendela. Tetapi baru saja ia mundur beberapa langkah, tok, tok. Ketukan pindah ke jendela dapur lalu ke belakang rumah. Lalu ke pintu samping, ketukan itu mengelilingi rumahnya. Dan ada hal yang lebih membuat darahnya beku. Setiap ketukan seolah membentuk ritme, irama pendek, seperti kode. Seperti orang mencoba berbicara melalui dinding, tok, 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 tok. Raka mundur sampai punggungnya menempel ke dinding. Ia memejamkan mata. Sudah. Cukup. Namun suara itu mendadak berhenti. Sunyi, dan di tengah sunyi itu, terdengar sesuatu dari dalam rumah. Bukan dari luar. Di ruang tamu Raka membuka mata perlahan. Gerker, gerk, sebuah kursi bergeser sendiri. Lalu ada bayangan melewati celah bawah pintu kamar. Bayangan itu bergerak pelan, tapi bentuknya tidak seperti manusia utuh. Seperti seseorang yang berjalan dengan kaki tidak sempurna. Raka mengambil keberanian sisa dan melongo ke ruang tamu. Dan di sana, di sudut ruangan, berdiri seorang perempuan. Tubuhnya membungkuk, rambut panjang hitamnya menutupi wajah. Bajunya lusuh dan sobek, dipenuhi tanah. Tanah itu menetes dari ujung jarinya, membentuk genangan kecil di lantai. Siapa kamu? Suara Raka pecah. Perempuan itu bergerak perlahan. Kepalanya terangkat sedikit. Dari balik rambut, tampak wajahnya pucat. Berlubang di bagian pipi. Tanah masih menempel di sela-sela giginya yang terlihat karena sebagian wajahnya seperti terkelupas. Mulutnya bergerak, tapi suaranya bukan dari mulut itu. Suara itu seperti berasal dari dalam tembok, dari lantai rumah, dari tanah. Calm one, T3L, MEL one hat. Salah satu. Tapi masih banyak. Perempuan itu menunjuk ke arah pintu depan. Raka memandang ke arah pintu, dan mendadak pintu itu terbuka sendiri, menciptakan gemuruh angin dingin yang menyapu ruangan di luar pintu. Di bawah lampu teras, terdapat puluhan bayangan manusia. Mereka berdiri diam, menatap rumah Raka. Ada yang berlubang bagian dada, ada yang tangan kirinya hilang, ada yang wajahnya hancur seperti bekas hantaman benda keras. Semua dipenuhi tanah lembek dan lumpur hitam. Mereka tidak bergerak, hanya menatap. Perempuan di dalam rumah perlahan mendekat. Langkahnya tidak bersuara, tetapi tanah jatuh dari tubuhnya setiap ia melangkah. Ia berhenti 1 meter dari Raka. Kemudian, ia mengangkat tangan, menunjuk langsung ke dada Raka tepat ke jantungnya. Suara itu kembali muncul, kini lebih jelas, lebih dalam. Kamu harus bawa kami ke permukaan. Kami tidak selesai. Tol ini dibangun di atas kami. Tiba-tiba, semua lampu rumah padam serentak. Blap, dalam kegelapan puluhan suara berbisik mengisi ruangan. Bukan lagi lirih, bukan lagi menggibah. Kini mereka menuntut, keluarkan kami. Kami di bawah. Temukan nama kami. Kami mati tanpa suara. Kami dibuang. Jangan biarkan kami menghilang. Raka menutup telinganya, berteriak sekeras mungkin. Tetapi suara itu terus menghantam telinganya seperti ribuan suara dari dalam tanah. Hingga akhirnya, semua suara berhenti. Lampu menyala kembali, rumah kembali sepi. Tidak ada sosok perempuan, tidak ada bayangan di luar, tidak ada ketukan. Hanya satu hal yang tersisa. Di lantai, tepat di depan Raka, ada sebuah gundukan tanah kecil, dan di dalamnya, sepotong tulang jari manusia. Di sampingnya tertulis dengan goresan kasar, mulai dari ini, Raka terduduk lemas. Ia sadar, para arwah itu kini sudah masuk ke dalam hidupnya. Bukan hanya di tol, bukan hanya di lokasi proyek. Mereka sudah mengikuti dia, mengawasinya, menuntutnya, dan yang mereka inginkan hanya satu. Nama mereka ditemukan dan dikembalikan ke tempat yang layak. Tapi ada sesuatu yang lebih gelap menunggu di balik kisah ini. Sesuatu yang bahkan para arwah itu sendiri tak mampu ucapkan. Hujan turun deras malam itu, membasahi ruas kosong jalan tol Solo Jogja yang memanjang seperti ular hitam di antara hamparan sawah dan bukit kecil. Petir sesekali menyambar, menyingkapkan pemandangan pohon-pohon yang bergoyang seperti tangan yang meratap. Di pos jaga darurat, Ardan duduk menatap layar CCTV yang tiris oleh noise hujan. Namun pikirannya tak lagi berada di sana. Ia sibuk memikirkan cerita yang baru ia dapatkan dari Karyo si penjaga tua. Tempat ini bukan tanah biasa. Dan, begitu kata Karyo sambil menatap gelap di luar, seolah ada sesuatu yang bersembunyi. Dulu sebelum ada tol, tanah ini sudah bau darah. Orang-orang sini memilih diam. Tapi yang mati tak pernah
pernah diam. Ardan awalnya menganggapnya hanya cerita warga tua yang terbawa angin masa lalu. Tapi setelah kejadian-kejadian aneh yang makin sering terjadi, kata-kata Karyo mendadak punya bobot yang menakutkan. Pada sore sebelumnya, Ardan mendatangi rumah Karyo setelah pria itu memanggilnya secara mendesak. Rumah itu kecil, berdinding anyaman lama, dan penuh bau kayu basah. Karyo duduk di bangku pendek, matanya merah seperti kurang tidur bertahun-tahun. "Kamu mau tahu apa yang pernah terjadi di tanah tol ini?" tanya Karyo tanpa basa-basi. Ardan mengangguk. "I ingin tahu." Ia harus tahu. Karyo menghela napas panjang, lalu mulai bercerita perlahan. Seperti membuka luka lama yang seharusnya tidak pernah disentuh. Pembantaian tahun 1965. Dulu, Ujakar, bukit kecil di sisi timur sana digunakan sebagai tempat eksekusi. Bukan hanya 1-2, puluhan mayat ditumpuk, dilemparkan ke sebuah lubang besar yang orang-orang sini sebut gowokan mati. Ardan menelan ludah. "Kenapa tidak ada catatannya?" Karyo tertawa pendek, tawa getir. "Karena semua orang yang disuruh nulis catatan itu ikut menutup mulut. Keluarga korban diancam. Kepala desa waktu itu disuruh pura-pura tidak lihat. Sampai akhirnya lubang besar itu ditimbun tanah. Dan generasi baru tumbuh tanpa tahu apa-apa." Ia menunjuk ke arah tembok rapuh di belakangnya. "Termasuk aku. Dan aku pun baru tahu setelah kebetulan melihat tulang kaki manusia saat ikut menggali parit di tahun 80. Auden Marie. Cerita itu terasa terlalu nyata. Terlalu persis dengan tulang tulung yang kini ditemukan saat proyek tol. Ritual pengikat tanah. Namun cerita Karyo belum selesai. Ketika banyak orang hilang akal karena diganggu arwah korban, orang-orang desa memanggil seorang dukun dari daerah Batu Raden. Lanjutnya, mereka tidak memindahkan jenazah, dan mereka malah mengikat arwahnya. Ardan mengerutkan kening. Menggik. Karyo mengangguk. Wajahnya pucat. Dukun itu membuat semacam perjanjian tanah. Arwah-arwah itu ditenangkan dengan ritual. Diberi sesajen setiap malam Jumat Kliwon. Tapi syaratnya, tanah itu tidak boleh dibongkar. Tidak boleh digali besar-besaran. Tidak boleh dijadikan bangunan besar. Ardan tersentak. Dan di sanalah semuanya runtuh. Karena proyek tol telah menggali area itu ratusan meter. Bulldozer merobek lapisan tanah yang selama puluhan tahun menjaga arwah tetap tenang. Ekskavator mengangkat kembali tulang-tulang yang seharusnya tidak disentuh. Perjanjian itu sudah dilanggar besar-besaran. Karyo memandang Ardan dengan mata yang penuh ketakutan. Mereka sekarang bebas. Don Matt. Ardan merasakan kehadirannya. Saat Ardan berjalan pulang dari rumah Karyo, angin malam bertiup dingin tak wajar. Ia merapatkan jaket. Sepanjang jalan kecil itu, ia merasa ada langkah lain mengikuti dari belakang. Namun setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia mempercepat langkah. Semakin cepat. Semakin cepat. Namun suara itu ikut berubah menjadi derap langkah berat. Seperti seseorang menyeret rantai atau besi. Hingga tiba-tiba, tolong, suara parau itu terdengar dari semak gelap di sisi jalan. Ardan berhenti. Jantungnya mencelos. Suara itu tidak seperti manusia hidup. Suaranya serak, seperti melewati rongga tenggorokan yang sudah lama kering. "Tolong, keluarkan kami." Ardan mundur perlahan. Nafasnya tercekat. Ia melihat tanah di bawah pohon besar itu bergerak. Seperti ada yang mendorong dari dalam. Lumpur pecah, dan sesuatu yang menyerupai jari-jari hitam muncul dari celah tanah basah. Ardan berlari secepat mungkin. Tak berani menoleh, tak berani berhenti. Sampai rumahnya terlihat, ia baru berani terisak dan memegangi dada yang berdegup kencang. Dan kini ia mengerti. Di pos jaga tol, ketika Ardan kembali duduk menatap layar CCTV, perasaannya semakin kacau. Di antara hujan yang mengguyur kamera, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar. Di sisi tol yang belum selesai dipasang pembatas, terlihat beberapa bayangan gelap berdiri bergerombol. Mereka tak bergerak, tak bawa, seolah hanya menunggu. Dan Ardan akhirnya mengerti jalan tol ini bukan sekadar jalur baru. Ini adalah tanah yang dulu menelan ratusan nyawa. Dan kini kuburan massal itu telah dibangunkan kembali. Angin dini hari menyapu ruas tol yang lengang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Matahari belum muncul, hanya garis samar cahaya jingga jauh di ufuk timur. Ardan berdiri di tepi pembatas beton KM47, tempat yang semalam memanggilnya. Tanahnya masih lembab, rumputnya bergoyang pelan seolah memberi peringatan. Di tangannya, sebuah linggis kecil terasa berat. Bukan karena bebannya, melainkan karena konsekuensinya. "Kalau aku gali, apa yang akan terjadi?" bisiknya. Namun keheningan tidak menjawab. Yang menjawab justru getaran halus di tanah seperti denyut jantung, makhluk besar yang sedang tertidur di bawah sana. Ardan menarik napas panjang. Ia menyalakan senter,
menancapkan linggis ke tanah, lalu mulai menggali. Kuburan itu hidup. Goresan pertama linggis menimbulkan suara kres pelan. Tanah terangkat, basah dan bau tanah yang aneh, seperti bercampur karat dan darah lama. Ardan menggali lagi. Kali ini terdengar gumaman samar. Ia berhenti, menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Saat ia kembali menggali, tanah tiba-tiba bergetar. Goresan linggis seolah mengenai sesuatu yang bukan tanah. Sesuatu keras, namun tidak sekeras batu. Dek, Ardan membeku. Ia membersihkan tanah dengan tangan, dan saat senter menyorot lebih dekat, ia melihat garis melengkung tulang rusuk manusia. Ardan mundur satu langkah. Dadanya berdegup cepat, namun ia tahu ini baru permulaan. Maafkan aku, gumamnya lirih. Tidak yakin kepada siapa ia berbicara. Saat ia mencoba menggali lebih dalam, sesuatu berubah drastis. Tanah di sekelilingnya bergerak pelan. Bukan bergeser, melainkan bernapas. Gundukan tanah, naik, turun, naik lagi. Seperti ada puluhan tubuh yang mencoba merangkak keluar. Ardan merasakan kulit punggungnya meremang. Ia harus berhenti atau melanjutkan. Dan sebelum ia menjawab pertanyaan itu, sebuah suara berat muncul dari belakangnya. Tidak seharusnya kau membuka tanah ini. Penjaga gelap, Ardan spontan menoleh. Senter menyorot sosok besar berdiri di antara kabut tinggi hampir 2 meter. Dengan tubuh gelap seolah dibungkus bayangan. Wajahnya samar, tapi matanya, 2 cahaya merah redup seperti bara arang. Siapa kau? Suara Ardan nyaris pecah. Sosok itu tidak bergerak, namun setiap kata-katanya seperti bergemuruh dari dalam tanah. Aku penjaga yang diikat, aku yang memastikan mereka tetap diam dan kau telah membangunkan mereka lebih cepat. Ardan mundur pelan-pelan, linggis gemetar di tangannya. Aku hanya ingin membantu mereka, ujar Ardan terbata. Mereka tidak butuh pertolonganmu, mereka butuh keadilan. Dan kabut mulai menebal, menyelimuti kaki penjaga itu. Dan saat ia maju setapak, tanah di bawah Ardan bergetar keras. Namun tiba-tiba suara lain muncul lebih halus, lebih manusiawi. Tolong kami, tolong buka tanah ini. Ardan menoleh ke tanah yang ia gali. Dari sela-sela tanah muncul jari-jari manusia, pucat dan kaku. Bergerak pelan. Ardan hampir menjerit, namun jari-jari itu bukan hendak menyerangnya. Jari-jari itu menunjuk sesuatu, ke arah timur laut. Ke sebuah tonjolan tanah lainnya lebih besar, lebih lama, seakan menunggu ditemukan. Ardan mengerti. Itu kuburan sebenarnya. Kuburan masalnya. Sosok penjaga bergerak cepat, seperti kabut yang melompat. Berhenti, kau tidak punya hak membuka masa yang telah dikubur. Ardan berlari, pengejaran di kabut. Ardan menembus kabut tebal. Kakinya terpeleset tanah basah. Namun ia terus berlari tanpa menoleh. Di belakangnya terdengar suara langkah berat, seperti tanah pecah. Tiap kali sosok itu melangkah. Dup, dup, dup. Kau tidak tahu apa yang kau bangunkan. Ardan menjerit dalam hati. Napas memburu. Ia melihat gundukan tanah besar lebih besar dari kuburan manapun yang pernah ia lihat. Ini dia. Ini kuburan masalnya. Ia berlutut, mencoba mulai menggali. Namun tanah di sekeliling tiba-tiba membuka sendiri. Seperti mulut besar. Kabut tersedot ke dalam lubang yang terbuka, menciptakan pusaran angin mencekam. Dari dalam lubang itu, muncul kepala manusia. Kemudian kepala lainnya. Lalu seluruh tubuh, namun tubuh itu seperti bayangan hitam, tidak utuh, tidak sepenuhnya hidup. Mereka merangkak naik, tubuhnya bersinar redup, mata-mata kosong menatap Ardan. Kamilah yang kau cari, kamilah yang dibuang, kamilah yang menunggu. Sosok penjaga mendekat cepat, tanah bergetar, hebat, pohon-pohon berderak keras seperti akan patah. Ia mengangkat lengannya panjang, hitam, seperti berlengan bayangan. Kembali ke tanah kalian. Jangan ikuti manusia ini. Namun satu arwah seorang pria muda dalam bayangan, pucat berdiri dan mengangkat tangan ke arah Ardan. Kau yang dipilih untuk membuka kebenaran kami. Jangan takut pada penjaga. Ia hanya rantai yang sudah melemah. Penjaga itu mengaum keras. Kalian terikat. Kalian tidak boleh naik. Ardan memejamkan mata. Ia meraih linggis. Dan dengan seluruh keberanian yang tersisa, ia menghunjamkannya ke tanah di tengah lubang. Gedoran keras menggema. Lepaskan kami. Seketika, angin besar meletup dari tanah. Sosok penjaga terdorong mundur. Ardan terpental beberapa meter. Kabut berputar seperti badai mini. Arwah-arwah itu mulai naik sepenuhnya. Mereka berdiri, mengelilingi Ardan dengan wajah-wajah tanpa kedamaian. Namun mereka tidak menyakitinya. Mereka hanya menatap seolah meminta Ardan untuk menjadi saksi. Dan di tengah lingkaran itu, suara paling jelas muncul. Temukan nama kami.
Temukan catatan kami, buka apa yang mereka sembunyikan, dan beri kami kubur yang layak. Ardan mengangguk, meski tubuhnya gemetar hebat. Sebelum kabut memudar, arwah terakhir berbisik, hati-hati. Mereka yang hidup jauh lebih berbahaya dari kami yang mati. Penjaga itu lenyap bersama kabut. Namun sebelum ia hilang sepenuhnya, ia meninggalkan pesan yang membuat Ardan menggigil. Jika kau terus menggali, bukan hanya arwah yang mengejarmu, manusia juga. Ardan berdiri dengan tubuh menggigil, menyadari satu hal. Ia baru membuka pintu pertama dari rahasia besar yang selama ini dikubur dalam tanah tol itu. Dan kini, ia tidak bisa mundur lagi. Angin dini hari menyapu ruas tol yang lengang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Matahari belum muncul. Hanya garis samar cahaya jingga jauh di ufuk timur. Ardan berdiri di tepi pembatas beton KM47, tempat yang semalam memanggilnya. Tanahnya masih lembab, rumputnya bergoyang pelan seolah memberi peringatan. Di tangannya, sebuah linggis kecil terasa berat. Bukan karena bebannya, melainkan karena konsekuensinya. Kalau aku gali, apa yang akan terjadi? Bisiknya. Namun keheningan tidak menjawab. Yang menjawab justru getaran halus di tanah seperti denyut jantung, makhluk besar yang sedang tertidur di bawah sana. Ardan menarik napas panjang. Ia menyalakan senter, menancapkan linggis ke tanah, lalu mulai menggali. Kuburan itu hidup. Goresan pertama linggis menimbulkan suara kres pelan. Tanah terangkat, basah dan bau tanah yang aneh, seperti bercampur karat dan darah lama. Ardan menggali lagi. Kali ini terdengar gumaman samar. Ia berhenti, menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Saat ia kembali menggali, tanah tiba-tiba bergetar. Goresan linggis seolah mengenai sesuatu yang bukan tanah. Sesuatu keras, namun tidak sekeras batu. Dek, Ardan membeku. Ia membersihkan tanah dengan tangan, dan saat senter menyorot lebih dekat, ia melihat garis melengkung tulang rusuk manusia. Ardan mundur satu langkah. Dadanya berdegup cepat, namun ia tahu ini baru permulaan. Maafkan aku, gumamnya lirih. Tidak yakin kepada siapa ia berbicara. Saat ia mencoba menggali lebih dalam, sesuatu berubah drastis. Tanah di sekelilingnya bergerak pelan. Bukan bergeser, melainkan bernapas. Gundukan tanah, naik, turun, naik lagi. Seperti ada puluhan tubuh yang mencoba merangkak keluar. Ardan merasakan kulit punggungnya meremang. Ia harus berhenti atau melanjutkan. Dan sebelum ia menjawab pertanyaan itu, sebuah suara berat muncul dari belakangnya. Tidak seharusnya kau membuka tanah ini. Penjaga gelap, Ardan spontan menoleh. Senter menyorot sosok besar berdiri di antara kabut tinggi hampir 2 meter. Dengan tubuh gelap seolah dibungkus bayangan. Wajahnya samar, tapi matanya, 2 cahaya merah redup seperti bara arang. Siapa kau? Suara Ardan nyaris pecah. Sosok itu tidak bergerak, namun setiap kata-katanya seperti bergemuruh dari dalam tanah. Aku penjaga yang diikat. Aku yang memastikan mereka tetap diam dan kau telah membangunkan mereka lebih cepat. Ardan mundur pelan-pelan. Linggis gemetar di tangannya. Aku hanya ingin membantu mereka, ujar Ardan terbata. Mereka tidak butuh pertolonganmu. Mereka butuh keadilan. Dan kabut mulai menebal, menyelimuti kaki penjaga itu. Dan saat ia maju setapak, tanah di bawah Ardan bergetar keras. Namun tiba-tiba suara lain muncul lebih halus, lebih manusiawi. Tolong kami, tolong buka tanah ini. Ardan menoleh ke tanah yang ia gali. Dari sela-sela tanah muncul jari-jari manusia, pucat dan kaku. Bergerak pelan. Ardan hampir menjerit, namun jari-jari itu bukan hendak menyerangnya. Jari-jari itu menunjuk sesuatu, ke arah timur laut, ke sebuah tonjolan tanah lainnya lebih besar, lebih lama, seakan menunggu ditemukan. Ardan mengerti. Itu kuburan sebenarnya. Kuburan masalnya. Sosok penjaga bergerak cepat, seperti kabut yang melompat. Berhenti, kau tidak punya hak membuka masa yang telah dikubur. Ardan berlari, pengejaran di kabut. Ardan menembus kabut tebal. Kakinya terpeleset tanah basah. Namun ia terus berlari tanpa menoleh. Di belakangnya terdengar suara langkah berat, seperti tanah pecah. Tiap kali sosok itu melangkah. Dup, dup, dup. Kau tidak tahu apa yang kau bangunkan. Ardan menjerit dalam hati. Napas memburu. Ia melihat gundukan tanah besar lebih besar dari kuburan manapun yang pernah ia lihat. Ini dia. Ini kuburan masalnya. Ia berlutut, mencoba mulai menggali. Namun tanah di sekeliling tiba-tiba membuka sendiri. Seperti mulut besar, kabut tersedot ke dalam lubang yang terbuka, menciptakan pusaran angin mencekam. Dari dalam lubang itu, muncul kepala manusia. Kemudian, kepala lainnya. Lalu seluruh tubuh, namun tubuh itu seperti bayangan hitam,
tidak utuh, tidak sepenuhnya hidup. Mereka merangkak naik, tubuhnya bersinar redup, mata-mata kosong menatap Ardan. Kamilah yang kau cari, kamilah yang dibuang, kamilah yang menunggu. Sosok penjaga mendekat cepat, tanah bergetar. Hebat, pohon-pohon berderak keras seperti akan patah. Ia mengangkat lengannya panjang, hitam, seperti berlengan bayangan. Kembali ke tanah kalian, jangan ikuti manusia ini. Namun satu arwah seorang pria muda dalam bayangan, pucat berdiri dan mengangkat tangan ke arah Ardan. Kau yang dipilih untuk membuka kebenaran kami, jangan takut pada penjaga. Ia hanya rantai yang sudah melemah. Penjaga itu mengaum keras. Kalian terikat, kalian tidak boleh naik. Ardan memejamkan mata. Ia meraih linggis. Dan dengan seluruh keberanian yang tersisa, ia menghunjamkannya ke tanah di tengah lubang. Gedoran keras menggema. Lepaskan kami. Seketika, angin besar meletup dari tanah. Sosok penjaga terdorong mundur. Ardan terpental beberapa meter. Kabut berputar seperti badai mini. Arwah-arwah itu mulai naik sepenuhnya. Mereka berdiri, mengelilingi Ardan dengan wajah-wajah tanpa kedamaian. Namun mereka tidak menyakitinya. Mereka hanya menatap seolah meminta Ardan untuk menjadi saksi. Dan di tengah lingkaran itu, suara paling jelas muncul. Temukan nama kami, temukan catatan kami, buka apa yang mereka sembunyikan, dan beri kami kubur yang layak. Ardan mengangguk, meski tubuhnya gemetar hebat. Sebelum kabut memudar, arwah terakhir berbisik, hati-hati, mereka yang hidup jauh lebih berbahaya dari kami yang mati. Penjaga itu lenyap bersama kabut. Namun sebelum ia hilang sepenuhnya, ia meninggalkan pesan yang membuat Ardan menggigil. Jika kau terus menggali, bukan hanya arwah yang mengejarmu, manusia juga. Ardan berdiri dengan tubuh menggigil, menyadari satu hal. Ia baru membuka pintu pertama dari rahasia besar yang selama ini dikubur dalam tanah tol itu. Dan kini, ia tidak bisa mundur lagi. Malam itu, langit di atas ruas tol Solo Jogja tampak jauh lebih gelap dari biasanya. Awan tebal menggantung rendah, seolah menekan dunia, membuat udara di sekitar terasa semakin sesak. Lampu-lampu jalan berkedip pelan seperti napas terakhir dari sesuatu yang kelelahan bertahan. Raga berdiri di pinggir tol, yang ditutup sementara oleh kepolisian. Garis kuning dipasang, namun tak ada satupun petugas yang berani mendekat terlalu jauh. Mereka hanya berdiri di kejauhan, memperhatikan dengan raut wajah yang tak yakin. Mereka tahu apa yang terjadi di sini bukan sekadar kecelakaan biasa. Terlalu banyak kejanggalan, terlalu banyak suara yang tak terdengar oleh telinga manusia. Di sisi lain, Ayu menggenggam lampu senter sambil membaca katitan-katitan kecil yang ia dapatkan dari arsip desa. Catatan itu adalah bukti terakhir, penggalan sejarah kelam yang sengaja dihilangkan. Di dalamnya tercatat nama-nama pelaku dan korban pembantaian beberapa dekade silam. Semuanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mayat-mayat dibuang ke dalam lubang yang kini tepat berada di bawah jalan tol. Ayu menelan ludah. Raga, kalau kita membuka semuanya, ini akan mengguncang banyak orang. Raga menatap kosong ke arah hamparan aspal gelap. Tak peduli. Mereka minta keadilan. Mereka sudah menunjukkan pada kita kuburannya. Kita nggak bisa tinggal diam. Baru beberapa langkah mereka mendekat ke titik tengah tol. Tiba-tiba tanah bergetar halus, seperti sedang dilintasi sesuatu yang berat. Dari dalam aspal, terdengar suara lirih. Suara rintihan panjang, seperti suara orang yang sudah terlalu lama menahan sakit. Ayu berdiri mematung, tubuhnya menggigil. Mereka bangun lagi. Dari kejauhan tampak kabut putih tebal merayap perlahan di permukaan jalan. Kabut itu membentuk silut-silut samar. Tubuh-tubuh yang berdiri mematung, wajah ditutupi tanah, pakaian compang-camping, dan mata kosong seolah tidak mengenali dunia di sekeliling mereka. Namun dari arah tengah jalan, muncul satu sosok yang berbeda. Tinggi, lebih gelap. Bayangannya tampak seperti arang yang menyala di beberapa bagian tubuhnya. Mata dua titik merah pekat menyala bukan seperti manusia, tapi seperti bara yang hidup. Roh itu melangkah mendekat. Ayu memegang lengan Raga. Suaranya bergetar keras. Itu penjaga kuburan, sosok yang selalu ngikutin kamu di mimpimu. Raga menarik napas panjang. Aku tahu, dia bukan korban. Dia yang ditugasi menjaga mereka. Mungkin dia marah karena kuburan mereka dulu diperlakukan seolah sampah. Sosok besar itu berhenti hanya 5 meter dari mereka. Angin berputar mengitari tubuhnya, membuat aspal bergetar lebih kuat. Suara dari dalam dadanya terdengar seperti ribuan teriakan bercampur menjadi satu. Lalu, dari balik kabut, muncul roh-roh lain. Wajah mereka kini tampak jelas. Korban-korban yang dulu dikubur tanpa nama. Mereka mengarah kedua tokoh itu.
bukan dengan kemarahan, tapi seolah meminta Raga berbicara untuk mereka. Raga maju satu langkah. Saya tahu kalian ingin diakui. Kami sudah menemukan arsipnya. Kami akan buka semuanya. Nama-nama kalian gak akan hilang lagi. Kabut berhenti, bergerak. Roh-roh itu menatapnya dengan mata kosong. Tapi dalam pandangan itu ada sebuah rasa lega yang hampir tak terlihat. Ayu mengeluarkan secari kertas. Ini daftar korban. Kita bacakan di sini. Kita kembalikan nama kalian tempatnya. Sesaat udara menjadi dingin sekali. Namun roh-roh itu tidak bergerak mendekati mereka. Seolah menunggu, Ayu mulai membaca satu persatu nama. Untuk setiap nama disebutkan, satu roh memudar perlahan, seperti asap yang tertiup angin damai. Mereka tidak berteriak, tidak menangis, hanya hilang dalam keheningan yang lebih menyentuh daripada ribuan kata. Namun sosok penjaga besar itu tidak hilang. Ia berdiri tegak, tidak bergeming sedikit pun. Raga menatapnya. Kamu? Masih ada yang belum selesai? Sosok itu menggeram pelan. Dari dadanya terdengar suara seperti batu retak. Lalu ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah utara ke tempat di mana tanah sedikit retak. Bagian proyek yang belum sepenuhnya diaspal. Ayu mengerutkan kening. Raga, bukan lokasi yang kita gali kemarin. Tanah bergetar cukup kuat kali ini. Dari celah retakan, muncul bau anyir yang jauh lebih pekat. Seolah sesuatu yang jauh lebih tua, lebih gelap, dan lebih besar disimpan di bawah sana. Raga mendekati tepi retakan. Jadi, masih ada korban lain? Satu orang lagi? Atau sesuatu yang mereka sembunyikan lebih dalam? Sosok penjaga itu tidak menjawab. Hanya memundurkan tangan dan menghilang dalam sekejap lenyap. Seperti ditiup angin kencang. Kabut putih tersisa di sekeliling mereka. Roh-roh lain telah pergi. Namun hawa mencekam masih menggantung berat. Ayu pelan-pelan menutup buku catatan. Raga, kalau masih ada mayat lain, itu berarti kasus ini belum selesai. Raga menatap retakan panjang di bawah kakinya. Di dalam kegelapan sana, terdengar suara samar. Bukan rintihan, tetapi suara seseorang memanggil namanya. Pelan, sangat pelan, hampir tidak terdengar. Gah! Dia terpaku. Bagaimana mungkin? Suara. Ayu menatapnya dengan wajah pucat. Kamu kenal suara itu? Raga hanya mengangguk perlahan. Tubuhnya bergetar. Itu suara seseorang yang seharusnya sudah lama meninggal. Angin malam bertiup, namun bukan angin biasa. Angin itu membawa aroma tanah basah, darah lama, dan sesuatu yang sangat ingin muncul ke permukaan. Ayu mundur satu langkah. Raga, kalau suara itu nyata, kita berdua masih harus kembali ke sini. Raga menatap gelapnya retakan itu. Mulut retakan itu tampak seperti pintu yang baru saja terbuka. Ya, katanya pelan, ini belum selesai. Bahkan baru dimulai. Malam itu, langit di atas ruas tol Solo Jogja tampak jauh lebih gelap dari biasanya. Awan tebal menggantung rendah, seolah menekan dunia, membuat udara di sekitar terasa semakin sesak. Lampu-lampu jalan berkedip, pelan seperti napas terakhir dari sesuatu yang kelelahan bertahan. Raga berdiri di pinggir tol, yang ditutup sementara oleh kepolisian. Garis kuning dipasang, namun tak ada satupun petugas yang berani mendekat terlalu jauh. Mereka hanya berdiri di kejauhan, memperhatikan dengan raut wajah yang tak yakin. Mereka tahu apa yang terjadi di sini bukan sekadar kecelakaan biasa. Terlalu banyak kejanggalan, terlalu banyak suara yang tak terdengar oleh telinga manusia. Di sisi lain, Ayu menggenggam lampu senter sambil membaca katitan-katitan kecil yang ia dapatkan dari arsip desa. Catatan itu adalah bukti terakhir, penggalan sejarah kelam yang sengaja dihilangkan. Di dalamnya tercatat nama-nama pelaku dan korban pembantaian beberapa dekade silam. Semuanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mayat-mayat dibuang ke dalam lubang yang kini tepat berada di bawah jalan tol. Ayu menelan ludah. Raga, kalau kita membuka semuanya, ini akan mengguncang banyak orang. Raga menatap kosong ke arah hamparan aspal gelap. Tak peduli. Mereka minta keadilan. Mereka sudah menunjukkan pada kita kuburannya. Kita nggak bisa tinggal diam. Baru beberapa langkah mereka mendekat ke titik tengah tol. Tiba-tiba tanah bergetar halus, seperti sedang dilintasi sesuatu yang berat. Dari dalam aspal, terdengar suara lirih. Suara rintihan panjang, seperti suara orang yang sudah terlalu lama menahan sakit. Ayu berdiri mematung, tubuhnya menggigil. Mereka bangun lagi. Dari kejauhan tampak kabut putih tebal merayap perlahan di permukaan jalan. Kabut itu membentuk silut-silut samar. Tubuh-tubuh yang berdiri mematung, wajah ditutupi tanah, pakaian compang-camping, dan mata kosong seolah tidak mengenali dunia di sekeliling mereka. Namun dari arah tengah jalan, muncul satu sosok yang berbeda. Tinggi, lebih gelap,
Bayangannya tampak seperti arang yang menyala di beberapa bagian tubuhnya. Mata dua titik merah pekat menyala bukan seperti manusia, tapi seperti bara yang hidup. Roh itu melangkah mendekat. Ayu memegang lengan Raga. Suaranya bergetar keras. Itu penjaga kuburan, sosok yang selalu ngikutin kamu di mimpimu. Raga menarik napas panjang. Aku tak, dia bukan korban. Dia yang ditugasi menjaga mereka. Mungkin dia marah karena kuburan mereka dulu diperlakukan seolah sampah. Sosok besar itu berhenti hanya 5 meter dari mereka. Angin berputar mengitari tubuhnya, membuat aspal bergetar lebih kuat. Suara dari dalam dadanya terdengar seperti ribuan teriakan bercampur menjadi satu. Lalu, dari balik kabut, muncul roh-roh lain. Wajah mereka kini tampak jelas. Korban-korban yang dulu dikubur tanpa nama. Mereka mengarah kedua tokoh itu. Bukan dengan kemarahan, tapi seolah meminta Raga berbicara untuk mereka. Raga maju satu langkah. Saya tahu kalian ingin diakui. Kami sudah menemukan arsipnya. Kami akan buka semuanya. Nama-nama kalian gak akan hilang lagi. Kabut berhenti, bergerak. Roh-roh itu menatapnya dengan mata kosong. Tapi dalam pandangan itu ada sebuah rasa lega yang hampir tak terlihat. Ayu mengeluarkan secari kertas. Ini daftar korban. Kita bacakan di sini. Kita kembalikan nama kalian tempatnya. Sesaat udara menjadi dingin sekali, namun roh-roh itu tidak bergerak mendekati mereka. Seolah menunggu, Ayu mulai membaca satu persatu nama. Untuk setiap nama disebutkan, satu roh memudar perlahan, seperti asap yang tertiup angin damai. Mereka tidak berteriak, tidak menangis, hanya hilang dalam keheningan yang lebih menyentuh daripada ribuan kata. Namun sosok penjaga besar itu tidak hilang. Ia berdiri tegak, tidak bergeming sedikit pun. Raga menatapnya. Kamu? Masih ada yang belum selesai? Sosok itu menggeram pelan. Dari dadanya terdengar suara seperti batu retak. Lalu ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah utara ke tempat di mana tanah sedikit retak. Bagian proyek yang belum sepenuhnya diaspal. Ayu mengerutkan kening. Raga, bukan lokasi yang kita gali kemarin. Tanah bergetar cukup kuat kali ini. Dari celah retakan, muncul bau anyir yang jauh lebih pekat. Seolah sesuatu yang jauh lebih tua, lebih gelap, dan lebih besar disimpan di bawah sana. Raga mendekati tepi retakan. Jadi, masih ada korban lain? Satu orang lagi? Atau sesuatu yang mereka sembunyikan lebih dalam? Sosok penjaga itu tidak menjawab. Hanya memundurkan tangan dan menghilang dalam sekejap lenyap. Seperti ditiup angin kencang. Kabut putih tersisa di sekeliling mereka. Roh-roh lain telah pergi. Namun hawa mencekam masih menggantung berat. Ayu pelan-pelan menutup buku catatan. Raga, kalau masih ada mayat lain, itu berarti kasus ini belum selesai. Raga menatap retakan panjang di bawah kakinya. Di dalam kegelapan sana, terdengar suara samar. Bukan rintihan, tetapi suara seseorang memanggil namanya. Pelan, sangat pelan, hampir tidak terdengar. Gah! Dia terpaku. Bagaimana mungkin? Suara. Ayu menatapnya dengan wajah pucat. Kamu kenal suara itu? Raga hanya mengangguk perlahan. Tubuhnya bergetar. Itu suara seseorang yang seharusnya sudah lama meninggal. Angin malam bertiup, namun bukan angin biasa. Angin itu membawa aroma tanah basah, darah lama, dan sesuatu yang sangat ingin muncul ke permukaan. Ayu mundur satu langkah. Raga, kalau suara itu nyata, kita berdua masih harus kembali ke sini. Raga menatap gelapnya retakan itu. Mulut retakan itu tampak seperti pintu yang baru saja terbuka. Ya, katanya pelan, ini belum selesai. Bahkan baru dimulai.